Halo Redas Kumparan, apa kabarnya? Semoga terus dalam keadaan baik dan sehat terus ya di masa pandemi ini. Ya, di video kali ini kita akan membahas motor terbaru ke-6 yang diluncurkan oleh Honda Indonesia di tahun 2021 ini. Dia adalah all new Honda CB 150R Streetfire. Motor ini mendapatkan beberapa perubahan yang juga membuat harga terkerek naik sekitar 1 jutaan. Untuk varian yang gue tes ini adalah varian SE atau Special Edition yang dijual dengan harga 30,7 juta on the road. Sementara untuk varian yang termurahnya di harga 29,7 juta on the road. Kira-kira apa saja keunikan dan keunggulan yang ditawarkan dari Honda CB 150R ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Kumparan. Dan ini adalah tampilan depan dari all new Honda CB 150R teman-teman. Kalau misalkan dibandingin dengan model lawasnya ini sebenarnya nggak jauh berbeda. Cuman Honda sekarang kayak memberikan sedikit pembaruan nih, khususnya di bagian housing lampu ini nih. Ketika lo lihat dari bagian samping ini kayak ada semacam bodi tambahan di sisi kiri dan kanannya. Untuk penerangan dia masih sama juga seperti di model sebelumnya. Dia sudah menggunakan full LED, baik di lampu jauh, lampu dekat, dan juga untuk lampu sennya. Untuk desain lampu sen juga masih sama seperti di kebanyakan motor Honda kayak di Vario, bahkan di Honda CBR 600RR juga nih pakai desain lampu yang seperti ini teman-teman. Tapi ketika lo lihat dari bagian depan dan sampingnya, ini jauh jelas lebih kelihatan besar dan lebih kekar teman-teman. Kemudian yang terbaru dari Honda CB 150R ini adalah desain stangnya nih. Ini ketika lo lihat dari depan juga ya, lihat dari samping ini kelihatan jauh lebih tinggi karena dia sekarang pakai riser yang tingginya lebih tinggi sekitar 3 cm. Jadi ketika lo pakai motor ini lo dipaksa jadi berkendara sedikit tegak, dan otomatis ketika lo berkendara jauh gitu ya, ini bakal lebih rileks sih dibandingkan model sebelumnya. Masih di bagian stang teman-teman, ini tadi gue bilang karena dia pakai riser tinggi dan juga sekarang dia pakai ini nih, desain stang yang melebar mirip-mirip fat bar, dan di bagian bawah sini kayak semacam ada damper gitu. Jadi ketika lo gerakin nih goyang nih, dan ini sangat berfungsi ketika lo lagi jalan di jalan yang kayak rusak kayak gini ya, atau jalan bergelombang, ini bisa meredam getaran lebih baik lagi, jadi supaya nggak terasa ke bagian tangan ini teman-teman. Lalu turun ke bawah sedikit nih, di bagian garpu depannya suspensi sekarang berubah, dan ini jadi bagian yang di highlight oleh Astra Honda Motor. Dia sekarang menggunakan suspensi depan berjenis upside down dari vendornya Showa dengan tipe suspensi berjenis SFF BP atau Spirited Function Fork Big Piston. Ini juga dipakai di motor Ninja ZX25R atau Ninja 254 silinder ya teman-teman. Ini untuk suspensinya dia punya ukuran 37 mm dan menggunakan suspensi yang sama dengan CBR 150R. Cuman untuk di motor ini jarak panjangnya sedikit diperpendek untuk menyesuaikan dengan posisi riding dari Honda CB 150R ini. Turun ke bawah sedikit, tepatnya di bagian velg. Ini juga desainnya segar, baru. Dia menggunakan desain spoke yang sama juga dengan Honda CBR 150R. Desainnya menurut gue lebih tampil catchy ya, lebih sporty. Terus juga untuk varian yang special edition ini dia dibalut dengan warna coklat titanium gitu ya. Ini dia dilabur dengan sedikit doff nih untuk bagian velgnya. Untuk velg depan dia menggunakan ukuran 2,5 inci dengan ban 100/80 ring 17. Sementara yang belakang dia menggunakan ban 3,5 inci dengan ukuran ban 130 profil 80 ring 17 juga. Untuk pengereman depan dia pakai satu cakram 2 piston kalipernya, dan untuk disnya juga sekarang menggunakan model baru nih. Dia menggunakan model yang gelombang gini ya, wavy. Dan untuk pengereman belakang juga dia pakai satu piston dan sudah wavy juga untuk disc brake-nya. Ya, ini adalah tampilan belakang dari Honda CB 150R terbaru. Kalau misalkan dilihat memang nggak ada banyak perubahan, dia masih desain sama yang seperti terdahulu. Dia konsisten dengan desain serba lancip, serba runcing gitu ya. Dari sini menyiku nih. Dan tetap juga masih ada bel pembonceng dengan ciri khasnya tanduk gitu di bagian kiri dan kanannya. Untuk penerangan atau stop lampnya dia tetap mengusung full LED. Juga untuk lampu sennya, desain spakbor juga nggak banyak berubah. Jadi memang untuk bagian belakang nggak terlalu banyak berubah. Tapi ketika lo lihat dari bagian belakang ini kelihatan tampak besar di bagian tangki sini teman-teman. Dan bagian samping ini adalah spot yang paling gue suka teman-teman, karena disinilah letak ubahan sesungguhnya dari
Honda CB 150R. Ini teman-teman bisa dilihat untuk desain tangkinya sekarang jauh membesar gitu ya. Sekarang dia menggunakan cover tangki atau teman-teman bisa bilang tangki kondom ya. Ini desainnya juga cukup runcing-runcing gitu, banyak tekukan-tekukan garis. Dan ini hampir mirip juga dimensi dengan motor-motor 250 cc ya teman-teman. Ini jadi kelihatan besar. Lalu juga di bagian snoutnya dia juga baru, jadi lebih segar, lebih tajam gitu ya. Tetap menutupi bagian radiator di sisi kiri dan kanannya. Dan desainnya dibuat semacam floating panel gitu ya, dibuat bertumpuk nih. Dan dia ada kisi atau sirip nih di bagian kiri kanannya. Jadi untuk berfungsi sebagai pembuangan hawa panas nih ketika dipakai. Cuman sayangnya ketika kita pakai gini ya, hawa panasnya langsung mengarah tepat di bagian lutut si pengendaranya. Sementara untuk bagian footstep pengendara atau pelindung gigi ya, ini masih pakai tipe underbone, jadi cukup ditekan lalu dicongkel, motor bisa berganti gigi. Dan ubahan ada di bagian sini teman-teman, di bagian footstep pembonceng. Kalau misalkan di model sebelumnya dia langsung nyatu dengan rangka gitu ya, di las. Ini dia opsional, jadi bisa diganti nih ketika lo pengen ganti model aftermarket, ini bisa. Dan ini juga persis seperti di Honda CBR 150R. Untuk desain knalpot juga sepertinya nggak banyak berubah, cuman sekarang lebih dipermanis dengan aksen-aksen warna magnesium gini di bagian sini dan ada cover knalpotnya di bagian atas ini. Selebihnya nggak ada yang berubah, desain bodi belakang juga sama. Jadi memang ubahannya lebih fokus di bagian depan aja teman-teman. Hampir kelupaan teman-teman, di Honda CB 150R juga sekarang menggunakan desain panel metal terbaru. Desainnya lebih segar gitu ya dibandingkan dengan model terdahulunya. Kalau misalkan di model terdahulu dia punya latar warna biru, sekarang dia menggunakan latar warna putih nih. Dan ketika dipakai di siang hari, karena dia sudah mengusung negatif display, jadi sangat kelihatan nih untuk font-fontnya. Mulai dari tachometernya, lalu juga ada posisi gear, terus juga ada speedometer tentunya. Dan lo juga bisa ganti beberapa informasi penting nih di kendaraan. Mulai dari odometernya, lalu juga ada opsi trip A, trip B, lalu juga ada konsumsi bahan bakar real time, bahan bakar rata-rata opsi A, lalu juga ada bahan bakar rata-rata opsi B. Jadi cukup lengkap. Sementara di bawahnya ada posisi gigi netral, ada lampu jauh, lampu sen, dan pengaturan untuk reset informasi di bagian parameter ini. Kemudian untuk sistem kuncinya sayang masih model yang sama juga di model sebelumnya, dia belum ada pengaman keyless gitu ya. Ini masih memakai tutup kunci magnet. Terus juga untuk bagian stang nih di saklarnya juga nggak banyak perubahan dibandingkan model sebelumnya. Masih ada untuk saklar lampu jauh, lampu dekat, lampu high beam, klakson. Tapi sayangnya meski dibilang mengusung motor moge gitu ya, big bike, panel saklar untuk kick engine cardnya nggak ada. Jadi sayang banget ya. Ya, sekarang kita akan cobain posisi riding dari all new Honda CB 150 Streetfighter ini teman-teman. Secara dimensi sebenarnya nggak jauh berbeda dengan model sebelumnya. Kalaupun ada, mungkin hanya lebarnya nih yang sedikit lebih melebar dikit ya. Tadi gue bilang karena desain tangki dan juga slotnya yang baru. Untuk tinggi badan 170 cm, area kaki masih terlihat sedikit agak jinjit ya. Jadi nggak menapak dengan sempurna. Ketika lo naikin kaki juga ini masih rata dengan tangan, jadi cukup rileks. Tapi sayangnya ketika berkendara cukup agresif gitu ya, kaki pasti kan agak mundur ke belakang. Nah, ini agak nyentuh ke bagian cover knalpot ini nih. Kira-kira bagaimana sensasi berkendara dari all new Honda CB 150R Streetfighter ini? Gua akan kasih tahu semuanya dari posisi bahan bakar, handling, juga karakter mesinnya. Jadi tetap stay tune di Kumparan. Di video kali ini gue akan ngejelasin impresi gue hampir coba motor ini hampir 1 minggu lebih gitu ya. Ini udah kayak jadi motor sendiri. Bahkan mau hampir 2 minggu gitu. Nah, gue udah ngerasain semuanya gitu ya, dari sisi performanya, handlingnya, terus juga akselerasinya. Dan gue juga bisa ngerasain nih bagaimana untuk karakter suspensinya dan juga konsumsi bahan bakarnya. Oke, nah yang pertama kita akan bahas dulu untuk posisi berkendara ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah cobain generasi sebelum ini sekarang jauh berbeda. Kenapa? Karena sekarang dia punya stang
yang jauh lebih tinggi dan lebar teman-teman. Karena menggunakan jenis stang fat bar gitu ya. Ini jadi kayak agak melebar ke kiri kanannya, dan sekarang dia pakai riser yang lebih tinggi sekitar 3 cm. Dan perbedaannya juga nih dengan model sebelumnya, sekarang di bawah setir ini nih, tepat di bagian leher dikasih kayak semacam damper teman-teman. Jadi persis di motor-motor trail. Jadi ketika lo goyang-goyang gitu tuh, nah ini gerak nih, ya kan? Nah ini fungsinya ketika lo ngehantem atau ngelewati jalan yang agak gravel gitu ya, maksudnya jalannya agak rusak. Nah ini bisa membantu peredaman. Ini emang persis sih di motor-motor trail gitu ya. Untuk posisi berkendaranya ketika lo pakai ini, otomatis sekarang jauh lebih relax. Waduh, ada sapi. Ya jauh lebih relax, terus juga lebih tegap gitu ya. Karena ya tadi gue bilang stangnya tinggi dan melebar, jadi lu otomatis dipaksa sedikit agak tegap, badan tegap, dada kayak membusung gitu, jadi kayak agak-agak songong gitu bawa motornya, kayak gitu tuh. Nah efeknya ketika lo pakai stang jenis kayak gini nih, lo bisa berkendara lebih nyaman, nggak mudah capek gitu ya, karena posisinya pas. Dan kemudian untuk posisi kakinya, ini juga masuk kategori ideal gitu ya. Jadi dia nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur gitu ya, jadi nggak pegal. Walaupun dia sudah pakai jenis footstep yang underbone tuh. Karena feelingnya motor naked gitu, dipakai di harian lebih nyaman kata gue untuk suspensinya. Ini untuk suspensinya tipenya sama yang dipakai oleh Kawasaki Ninja ZX 25R. Ini hampir mirip tipenya. Dia juga pakai FFDP. Ini memang suspensi yang diandalkan Astra Honda Motor nih untuk kedua produknya ya, mulai dari All New Honda CB 150R dan juga All New Honda CBR 150R. Nah sekarang kita akan coba nih untuk ngeliat dikit lah ya. Ini sebenarnya masih enak teman-teman ketika lo mau slap slip kayak gini contoh ini. Nah, ya smooth aja kayak ya memang kayak motor-motor pada umumnya gitu, meskipun dia punya stang yang lebar gitu ya. Dan untuk suspensinya gue harus akuin gitu ya, dia menurut gue yang terbaik di kelasnya nih. Suspensi depannya memang dijual banget sih sama AM. Empuknya pas, kerasnya juga pas. Dan ketika lo pakai handling kayak gini tuh kayak berasa enteng dan nurut aja gitu motornya. Motornya anteng teman-teman. Meskipun Honda bilang ini adalah generasi terbaru gitu ya, pakai MD all new, tapi untuk jantung pacunya sayangnya itu nggak ada ubahan sama sekali teman-teman. Jadi mesin Honda CB yang terdahulu tuh plug ketiplek dipasang di rangka ini, jadi nggak ada ubahan. Dari isi silindernya, terus juga kompresinya itu sama. Dia pakai mesin dengan kubikasi 149,16 cc. Terus juga 4 tak gitu ya, 4 tak, 4 katup DOHC, pendingin cairan dan pengawet injeksi. Untuk tenaga maksimalnya di 16,6 daya kuda pada 10.000 rpm, dan torsinya pas gitu menurut gue 13,8 Nm. Jadi ketika lo pengen tarik-tarik gitu, nah ini masih ada torsinya. Ini walaupun gigi 5 nih. Meskipun ini segmennya sama gitu, kelas mesinnya sama dengan CBR 150R, tapi di motor ini tuh Honda nggak kasih fitur assist and slipper clutch. Padahal di motor versi varinya itu ada teman-teman, jadi fitur baru tuh pas peluncuran. Dia nggak ada fitur pengereman anti-lock braking system, padahal lagi-lagi di Honda CBR 150R tuh ada. Kita akan cobain top speednya ya. Kita mulai dari berhenti dulu deh, gigi 1 gitu kan. Oke.
kita akan cobain. Aman. Gigi 2 90. Seratus 28 km per jam, 129 km per jam teman-teman untuk top speednya. Jadi udah cukup lumayan sebenarnya. Ya lo pengen 100 km per jam juga kan jarang-jarang gitu kan di jalanan raya. Ya, itu adalah pengalaman gue cobain all new Honda CB 150R untuk pemakaian harian. Jadi bisa gue simpulkan untuk teman-teman yang cari motor dengan gaya big bike gitu ya, ini bisa jadi pertimbangan. Tadi gue bilang bahannya cukup mempresentasikan sebuah motor besar gitu, mulai dari suspensi depannya, desain serotnya, dan juga desain tangkinya. Tapi untuk yang mengejar performa, sayangnya untuk mesinnya juga masih sama gitu ya dengan model terdahulu. Sebenarnya cukup untuk penggunaan harian, dan bagi yang mengincar fitur juga sedikit kurang dikasih di Honda CB 150R ini, karena dia nggak ada fitur keselamatan ABS dan juga nggak ada fitur assist and super clutch untuk memudahkan ketika lo mengoperasikan tuas kopling nih. Jadi kira-kira segitu dulu kita bedah motor ini. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe jika belum, dan sampaikan komentarmu soal motor terbaru Honda ini di kolom komentar. Gue Bangkit Jakarta cabut, bye bye.